Lagi dari Rumi mungkin bisa memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan menerima pekerjaan. Bukankah saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik adalah hal yang wajar. Rumi cerita, ada seorang penggali sumur baru 1 meter menggali. Kalau gitu gimana mestinya? Lihat kondisi yang akan diubah. Pelajari semua faktor-faktor pengubahnya. Lalu lakukan perubahan dengan semangat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat hikmah yang pertama. Usahamu bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Ada banyak faktor lain yang terlibat dalam keberhasilan usahamu dan semangatmu itu. Tidak ada guna kalau begitu. Tidak juga. Kita tetap harus berusaha, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi. Kita hanya bisa mengubah apa yang memang dia punya, memiliki sifat perubahan. Hadiah yang kedua dari Rumi adalah kisah mengenai panglima perang yang bertemu malaikat maut. Kisah ini mudah-mudahan membuat kita lebih memahami apa yang disebut dengan takdir. Suatu ketika seorang panglima perang datang tergopoh-gopoh pada rajanya. Lapor raja, kata panglima perang ini, izinkan saya untuk pergi ke Samarkand. Raja kaget dan bertanya, ada apa? Baru saja kamu balik dari medan perang, kok ya harus pergi ke Samarkand? Panglima perang itu bilang, saya tadi di pasar ketemu dengan malaikat maut dan kayaknya mau nyabut nyawa saya. Saya harus pergi jauh agar tetap hidup demi kejayaan yang mulia, Raja. Singkat cerita, panglima perang itu pergi dengan kuda tercepat dan terkuat ke Samarkand. Raja itu diceritakan bisa berkomunikasi dengan malaikat maut, maka dipanggillah malaikat maut. Maumu itu apa, bro? Mau menjabut nyawa panglimaku kok setengah-setengah? Udah ketemu di pasar tapi malah dilepas. Malaikat maut langsung klarifikasi, nggak gitu juga. Saya memang ketemu malaikat panglimamu di pasar. Saya lihat dia juga lihat saya. Saya kaget, dia juga kaget, dan dia langsung pergi entah kemana. Raja itu bertanya, apa yang membuatmu kaget? Malaikat maut kok bisa kaget segala? Malaikat maut menjawab, lah ya kaget, wong seharusnya saya mencabut nyawa dia itu besok, bukan hari ini. Bukan juga di sini. Di jadwalku saya ketemu panglimamu itu di Samarkand. Di Samarkand sana. Dan saya kaget kenapa ketemu di sini. Sang raja tertawa. Jangan khawatir, dia sekarang tergesa-gesa menuju Samarkand. Besok akan sampai di Samarkand. Lihatlah betapa lucunya hidup ini. Upaya penuh semangat menghindari takdir justru mempercepat untuk ketemu dengan takdir. Menjauhi kematian justru cara untuk semakin mendekati kematian. So, semangatmu yang 45 gak bakal bisa menembus dinding takdir. Jadi gimana dong? Terimalah kondisimu saat ini. Rayakan dan nikmatilah. Itu syaratnya. Kalau Tuhan udah kasih pekerjaan, berarti kamu ditakdirkan ada dalam posisi itu, dalam posisi asbab. Gak usah neko-neko dulu ngebayangin kerjaan lain, apalagi ngebayangin duit mengejar-ngejar kamu. Itulah takdirnya, paling tidak untuk sementara ini. Keinginanmu untuk mengubah kondisimu dengan semangat juang 45 malah bisa dianggap sebagai kurang bersyukur yang membuatmu tidak profesional pada saat mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan itu. Lagi dari Rumi mungkin bisa memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan menerima pekerjaan. Bukankah saya ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik adalah hal yang wajar. Rumi cerita, ada seorang penggali sumur baru 1 meter menggali, ia pindah ke tempat lain. Ia pikir ini tanah kering dan gak ada airnya. Ia gali lagi, baru juga 1 meter menggali, ia pindah lagi. Gali lagi, begitu seterusnya sampai 10 kali pindah. Rumi berkomentar, jika saja ia menggali di satu titik, terus-menerus menggali di satu titik, tentu ia sudah menggali sampai kedalaman 10 meter dan air akan muncul, air akan didapatkan. So, nikmatilah pekerjaanmu saat ini, jangan lihat dulu yang lain. Fokuslah dan air kehidupan akan muncul dari sana, karena ada hukum universal di situ. Jadi modal semangat saja nggak cukup, itu kesimpulannya. Ada kondisi dan faktor lain yang harus dipertimbangkan. Dan faktor terutama yang harus terus dilibatkan adalah Tuhan. Sungguh Allah berjanji bahwa kasih sayangnya bisa mengubah apapun. Walaupun tetap saja dalam aturan proses,
Tetapi kasih sayang Allah bisa membuat takdir itu melentur. Maka pada saat himmahmu, pada saat semangatmu menguat, lakukanlah pekerjaanmu. Tapi ingat, Anda harus melibatkan Allah. Ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Mintalah kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah menyertai pekerjaanmu. Jika kasih sayangnya Allah menyertaimu, maka takdir akan memihak padamu. Percayalah. Atau cobalah berdoa seperti ini. Tongkat yang benda mati aja bisa kau ubah jadi makhluk hidup seperti ular. Pastinya sangat gampang dong mengubah hidupku. Tuhan, sertailah takdirmu pada tiap semangatku. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.